Platform finansial teknologi atau fintech sudah menjadi hal yang lumrah, terutama di kalangan generasi muda. Namun, sejauh apa sih tren ini bakal mempengaruhi dunia keuangan di masyarakat? Vivi Linda, Commercial and Relation Manager PT Stanford Teknologi Indonesia, baru-baru ini mengungkapkan bagaimana fintech dapat mempengaruhi finansial masyarakat Indonesia. Ya, tentunya dengan adanya fintech ini, distribusi financial itu lebih merata ya Mas ya, lebih merata bahkan ke seluruh Indonesia, ke pelosok-pelosok negeri. Itu dengan adanya fintech lebih mempermudah seluruh masyarakat itu bisa mengakses keuangan melalui teknologi digital, yang mana masih ada 48% masyarakat usia dewasa di Indonesia yang belum terjangkau oleh bank atau unbanked people gitu. Itu menjadi dengan adanya fintech ini bisa menutupi gap tersebut gitu. Jadi kita keuangan lebih merata di seluruh Indonesia gitu. Jadi seluruh masyarakat bisa menikmati fasilitas keuangan gitu, yang mana dulunya masyarakat daerah terpencil itu yang sulit untuk menjangkau bank, itu udah bisa terjangkau oleh fintech gitu melalui teknologi digital gitu ya. Diharapkan dengan adanya fintech ini bisa berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri gitu ya, perekonomian nasional dan juga kesejahteraan masyarakat melalui distribusi keuangan yang lebih merata lagi di seluruh Indonesia. Iya, tentunya itulah yang kita imbangi dengan adanya literasi dan inklusi keuangan ya Mas ya. Jadi kita industri juga berkomitmen untuk bersama-sama dengan pemerintah, juga bersama-sama dengan regulator untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, yang mana tujuannya itu agar masyarakat bisa menggunakan ataupun memanfaatkan fintech untuk lebih bijaksana lagi gitu, untuk khususnya untuk area-area yang lebih produktif, yang mana itu menjadi tujuan ataupun target pemerintah di tahun 2028. Penyaluran pendanaan fintech itu ditargetkan 70% itu untuk pendanaan produktif atau untuk UMKM dan juga industri usaha seperti itu, yang mana untuk saat ini pendanaan produktif itu masih di 30% ya dari total penyaluran fintech itu sendiri gitu. Jadi diharapkan dengan adanya kerjasama kita yang align dengan seluruh stakeholder terkait, itu bisa meningkatkan literasi keuangan di Indonesia gitu, sehingga fintech ini hadir bisa menjadi solusi keuangan yang lebih bijak, solusi keuangan yang cerdas untuk masyarakat gitu. Jadi harapan kita bisa memberikan dampak positif ya di industri maupun secara nasional. Ya, tentunya kita harus mendalami dulu nih keinginan kita untuk short termnya, untuk long termnya itu seperti apa. Misalnya kita tertarik untuk investasi, nah itu berarti kita pelajari fintech yang ada di industri investasi. Itu apa aja sih yang bisa kita akses di industri investasi itu. Nah, kita pelajari lagi, kita tingkatkan literasi kita terkait fintech yang ada dalam industri itu gitu. Jadi kita bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan anak muda yang ingin membuka bisnis, ingin membuka usaha, mungkin bisa crowdfunding ataupun fintech P2P lending seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan ya Mas ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan kita, dan juga harus berhati-hati ya, tentunya harus berhati-hati. Memang itu juga yang kita lakukan untuk mensosialisasikan juga ke seluruh masyarakat, khususnya untuk anak-anak muda, untuk pemuda-pemuda usia-usia produktif di situ, untuk bisa menggunakan fintech yang hanya menggunakan fintech yang legal gitu, yang berizin dan juga diawasi oleh regulator terkait, diawasi oleh OJK seperti itu.